bajunya dari kayak apa namanya kolornya dia tiba-tiba ada di tangan apa di mana gitu. Pastinya dicuci dulu kok. Enggak, bukan kolor itu, buat olahraga itu. Celana ini. Training. Ya kan soalnya kan training. Iya. kan sama-sama. Ini emang otaknya rada-rada ini bawah. Aduh. Salah juga nih Mbak. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang memang bisa dipakai terus kita suka bercanda-bercanda, mau disulap nggak bajunya kayak gitu. Istilahnya disulap ya. Iya. Oke. Nah gitu Lik, lu kalau seandainya baju itu masih ada peluangnya. Apalagi kalau seandainya diolah lagi, dikasih ke yang bisa mengolah. Tapi belakangan juga banyak ini ya. Banyak yang bisa. Selain itu juga, tapi masalahnya di sampah itu sendiri itu ngolahnya baju sama sampah makanan malah digabung gitu TPA kebanyakan. Makanya gitu. jangan sampai ke TPA. Makanya kan kita tadi bilang jangan sampai dia ke landfill gitu. Berarti langsung karena ke begitu dia masuk ke landfill itu udah langsung nggak ada nilainya. Dan nggak bisa diolah. Iya nggak, udah berantakan, dia jadinya sampah gitu. Maksudnya bayangin baju kaos tadi udah kena saus, bumbu apa segala macam gitu, terus udah nggak jelas banget, siapa yang mau ini? Berarti emang kalau dari TPA itu nggak bisa diapa-apain, Bu? Ya udah begitu aja. Soalnya kita PR juga ya ngerjainnya ya, dibersihin dulu, dingin dulu. Ya bayangin waktu itu aku main ke Bantar Gebang tuh, di situ itu tuh banyak banget yang pas kan itu udah kayak gunung gitu kan. Terus yang paling atas itu kan sisanya kayak plastik, kaos gitu yang kelihatan ya, yang bawahnya udah jadi kayak tanah gitu. Plastik, kaos dan segala macem. Begitu aku lihat plastiknya kan ada yang kayak dari tahun 90 sekian gitu. Jangan-jangan kaosnya juga bisa yang dari tahun segituan gitu. Oke, kalau gitu ada nggak sih buat yang dari Kak Andin sendiri sama Kak Intan gitu, tips buat sahabat National Geographic Indonesia nih tentang pengolahan pakaian tuh kayak gimana sebaiknya? Terus juga mungkin ada saran untuk hubungin siapa nih di daerah mana kayak gitu. Ya, kalau dari aku sih mungkin pesannya sebijaksana mungkin dalam membeli dan memakai pakaian yang kita punya. Terus perpanjang usia pakaianmu, entah bagaimana lah caranya gitu. Karena caranya mungkin bisa dengan pokoknya kita tuh memakai dalam waktu yang lama. Untuk itu kemungkinan tuh ya kita membeli baju yang memang punya kualitas yang bagus gitu ya. Terus kemudian dukung teman-teman lokal yang punya brand slow fashion. Kemudian kalau ada baju yang mungkin udah bolong-bolong dan segala macam ya kita bisa di-repair lagi gitu. Kemudian mungkin juga bisa berkenalan dengan Setali untuk di-recycle atau di-upcycle gitu. Untuk berkenalan dengan Setali kalian bisa follow Instagramnya stali.indonesia. Berarti bisa nge-DM, Kak ada baju nggak kepake nih, ada baju rusak nih, itu nge-DM aja bisa. Kita sekarang afiliasi ya Bu sama betul. ekosistem. Dan sebenarnya juga untuk berkenalan dengan Stali nggak harus kayak karena ada baju yang nggak kepake, tapi misalnya kalian sebenarnya punya minat juga untuk bisa berguna gitu untuk bumi melalui sustainable fashion, bisa reach out juga gitu ke kita, siapa tahu kita bisa bekerja sama untuk sesuatu ke depannya. Iya, macam-macam. Kalau dari Mbak Intan sendiri terkait... Kalau dari aku sih sebenarnya yang pertama itu tuh kalian harus mencoba untuk mindsetnya tuh sustainable fashion tuh nggak harus beli barang yang mahal gitu. Bisa jadi adalah mendukung teman-teman kamu yang memang lagi bikin brand dan itu tuh artisan brand. Terus juga kamu bisa reach out juga textile artis di sekitar kamu. Textile artis tuh macam-macam, ada tenun, ada batik, ada kain terbarukan, ada natural dyeing. Pasti di sekitar kita ada tuh. Kalau lagi pingin beli ya bisa dari situ dulu yang duluan gitu. Terus kalau misalkan mau permak, mau repair, mau rapi-rapi, kalau Setali lagi nggak bisa di reach out, misalkan nanti bisa cari tukang permak keliling di sekitar kamu yang pakai sepeda atau nggak di pasar. Terus nanti bisa cari inspirasinya dari Setali juga gitu. Dibolak-balik pun itu bisa gitu kayak gitu. Nah terus yang ketiga ngerawat pakaian kayak misalkan daripada healing shopping mendingan healing cleaning gitu. Cuci baju pakai tangan itu lebih merawat pakaian kamu daripada mesin cuci. Iya sebenarnya. Kok baru tahu nih Iya, karena memang
tangan tuh ya balik lagi energinya terus lebih ini. Jadi anak-anak kosan itu baju-bajunya kalau nggak ke laundry dia lebih bagus gitu dan nggak lecek, nggak gampang Karena lecek. lo pakai perasaan kan. Ya. Nah, itu kan mesin tetap ya. Iya, bro. Terus akhirnya abis dari situ bisa ketika jemurnya dibalik. Nah, ketika apa namanya disetrika, setrikanya dibalik biar nggak lusuh, warnanya biar nggak pudar. Gitu sih sebenarnya. Dijemur tuh harus dibalik berarti ya baju. Iya, itu Sebaiknya pilihan. begitu. Pilihan. Sebaiknya kalau misalkan kamu ingat disarankan. Jadi tidak secara langsung kena matahari. Like, gue diajarin simply kalau sama mak gue dulu kayak gitu nih. Kalau mau nyetrika dibalik kayak gitu. Gua nggak pernah. Soalnya ntar takutnya apa sablon-sablonnya nempel tuh Gua kayak gitu. masalahnya pengen nyetrika nggak boleh sama mama gua. Karena gua rusuh. kasian, tangannya kasihan. Nah, karena gua rusuh kan. Iya, Bu. Sesuka gua kan gitu. Jadi nggak boleh. Malah dia nyetrika rambut. Waduh. Biar emo. Dulu gua nyetrika tau gak? Duit gua setrika. Biasanya basah-basahan kan, hujan-hujanan. Duit gua setrika gitu kan. Mantap nih. Mantap gak sih kan konten kali ini? Mantap sih kalau ngomongin seandainya apa sih yang dari masalah sampah, masalah tekstil kayak gitu itu tiba-tiba ternyata bisa dijadiin tekstil-tekstil yang lebih kece lagi. Iya. Terus juga apa namanya, apalagi ternyata selama ini inget ya untuk anak-anak kos yang malas tapi punya duit, jangan ke laundry doang, coba cuci sendiri. itu Healing saran Harus. itu apa namanya, sebuah fakta yang baru gue pelajarin tuh ternyata dulu. Nyesel juga gue dulu Tapi sendiri sustainable fashion tuh layernya banyak banget dan kita nggak boleh ngejudge. Jadi lebih baik sih Nat Geo tuh kerjasama, ada satu kolom yang diisi sama sekali karena nggak akan kelar-kelar ngebahas. Ya. Tipis deh. Calling Mas Yo. Silakan Mas Yo, mana? Berarti mulai episode ini sampai ke depannya semua baju seluruh perusahaan sini ke gua aja. Kenapa Gua juga pengen bikin kayak gini. Wes, keren. Wis, dia bisa aja ngehandle. Bisa gua. Ntar gua calling kan orang yang apa? Ngejahit pakai sepeda. Biar besok-besok naik motor. Nggak apa-apa, Iya. bagus. Biar Kamu besok-besok siapa tahu kerja sama gua besok-besok naik motor kan. Kamu bisa cek juga street vision, banyak sih. Itu jadi misalnya gini Mbak, teman-teman ada yang mau ngelakuin juga referensinya, misalnya gue ngeliat, wah ini Mbak Andin keren nih bajunya, bisa gak ya kira-kira tukang jahit di sebelah rumah gue, itu gimana ya caranya biar? Karena kalau Mas Fahmi kan udah 10 tahun ya bareng Enggak, kita. pertanyaan gue Jadi emang apakah orang-orang penjahit itu emang dia bisa juga bisa, nge-repair? tapi harus kamu yang Direct? kamu direct ya, karena mereka sebenarnya permak kan, repair doang mah bisa, nge-permak juga bisa, tapi kalau ngedesain kayak gini nih, ini komposisi warna, ini ketemu ini, Tetap itu dari harus desain, kita. dari, Iya. iya, oke. Yang penting kita Tapi yang sekarang direct. Mas Fahmi udah bisa, Iya. 2 tahun terakhir, Jadi artisan juga. jadi artisan, Ya, belajar ya. pola segala macam. Yaudah, nanti intinya tuh masih ada banyak peluang sih untuk seandainya mau nge-repair, jangan sampai dibuang-buang kayak gitu, Li. Iya. Kalau lu mau buka kayak ginian juga kasihan tukang abang-abangnya, kalau lu kenal cuma satu ya lu ngurusin sekantor keriting jadinya. Buset. Orang kantornya mau bayar lu nggak? Bayar lah, gua tetep ya kalau itu gitu. Nanti resign dong, resign dari Saya Pilih Bumi. Jangan dong. Jangan dong. Aduh. Paling gitu ya karya Black Info kali ini keren banget sih menurut gua. Ini terobosan baru nih di otak gua nih. Gitu. Makanya buat teman-teman di National Geographic Indonesia, kalau seandainya masih penasaran dengan ide-ide tentang gimana sih membuat peluang yang bagus buat buat masa depan bumi yang lebih baik. Ini biasanya kalau kita kalau seandainya sama tamu-tamu perempuan tuh kita biasanya di Nat Geo Indonesia tuh sama perempuan untuk perubahan. Kebetulan nih mbaknya nih Mbak Nat ini paling sering dicari. Hai Mbak Nat. Mbak Nat ini kami ambil take over dulu ya, istilah-istilah perempuan untuk perubahan kayak gitu. Nah jadi kita bakal sering-sering juga nih ngomongin tentang tips and tricks, terus juga cara untuk bisa melanjutkan untuk keberlanjutan, caranya kemana, jalannya kemana, menginspirasi. Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di makan. Nat Geo Makan. Jangan lupa untuk tetap terus subscribe channel YouTube National Geographic Indonesia. Dan kalau mau beli buku juga bisa. Majalah, buku Majalah masih ada di Gramedia. masih ada di Gramedia dan di Tokopedia. Nah, kita tahun ini kita di bulan Maret 2023 ini kita juga ngebahas tentang
benda-benda, barang-barang peninggalan cagar budaya Indonesia yang Dikembalikan Dari dari Leiden. jauh-jauh luar negeri dipindahin ke sini lagi. Iya. Gitu. Kebanyakan barang-barang dari Museum Nasional, Belanda. Museum Nusantara Delft, terus juga di Leiden. Delft. Itu kita akhirnya berpulang ke Indonesia. Nah, Yeay. untuk sahabat nasional Dekolonialisme. ya dekolonialisasi lagi tren kan dekolonialisasi kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan sekarang Masuk pendidikan. apakah kita sebagai Indonesia yang menerima barang-barang itu apakah kita siap dan mampu dan kayak gimana? Nah, simak aja terus di National Geographic Indonesia. Indonesia. Jangan lupa beli.